11 kesalahan membesarkan anak yang dapat merusak pertumbuhan mereka. Semua orang tua memiliki cara mereka sendiri dalam membesarkan anak-anak mereka. Mereka melakukan yang terbaik untuk membesarkan anak-anak mereka, tapi tidak ada yang sempurna. Itulah sebabnya, ketika orang-orang tua melihat ke belakang, mereka semua ingin memperbaiki beberapa kesalahan yang mereka buat di masa lalu. Inilah beberapa hal yang mereka sesali, sehingga kamu dapat menghindari kesalahan yang sama. 1. Terlalu sering memarahi anak. Menegur anak atas kesalahan yang dilakukannya, itu sangat normal. Tapi terkadang orang tua terlalu berlebihan dan berubah menjadi rewel. Beberapa orang tua percaya bahwa semakin tinggi harapan mereka untuk anak-anak mereka, semakin banyak kesuksesan bagi anak-anak di masa depan. Tapi hal ini tidak selalu benar. Memarahi anak untuk setiap kesalahan kecil dapat menyebabkan masalah perilaku pada mereka. Menghukum anak atas nilai yang buruk di sekolah juga berbahaya. Hal ini dapat mematikan keinginan untuk bereksperimen pada anak. Dan tentu saja, bersikap terlalu ketat dapat menimbulkan hubungan yang buruk dengan anak. Itu sebabnya orang tua hanya harus menghukum anak-anaknya untuk hal-hal yang benar-benar penting. Gelas yang pecah seharusnya tidak masuk dalam kategori memarahi anak. 2. Orang tua melewatkan momen terpenting dalam hidup anak-anak mereka. Tentu saja, setiap orang tua memiliki komitmen, dan mengerjakan semuanya bukanlah hal yang mudah. Tetapi anak-anak sangat membutuhkan orang tua untuk selalu ada buat mereka. Beberapa momen yang mungkin sepertinya tidak begitu penting bagi orang dewasa, sangat berarti bagi anak-anak. Anak-anak perlu memiliki seseorang yang dekat dengan mereka pada saat-saat seperti ini. Cari waktu untuk mengunjungi kakek nenek mereka. Pergi ke bioskop, hiasi rumahmu sebelum liburan tiba. Karena ikatan orang tua dengan anak akan menjadi lebih kuat dengan menciptakan kenangan bersama. Jika tidak, di masa depan, orang tua akan merasa menyesal tentang berapa banyak momen hebat yang terlewati begitu saja. 3. Orang tua tidak cukup kreatif ketika bermain bersama anak. Tentu saja, hanya dengan memainkan permainan kreatif, kamu belum tentu bisa menjadikan mereka seniman atau musisi hebat di masa depan. Tapi ingat, selalu ada kesempatan. Melakukan hal ini memiliki banyak keuntungan lain. Apapun permainannya seperti menggambar dan lain-lain, memiliki efek positif pada perkembangan kecerdasan, imajinasi, dan meningkatkan kosakata anak. Jika anakmu terlibat dalam banyak aktivitas yang berbeda, hal ini dapat memudahkanmu untuk mengetahui apa minat yang mereka miliki dan apa yang mereka kuasai. Hal ini penting karena mereka dapat menunjukkan kemampuan mereka di usia dini dan bisa mengembangkannya nanti. 4. Orang tua tidak banyak mengabadikan momen dengan foto dan video. Jarang mengambil foto tidak akan memiliki dampak buruk apapun pada kehidupan anak-anakmu. Tapi foto adalah cara terbaik untuk mengabadikan momen menakjubkan yang tidak ingin kamu lupakan. Ketika anak-anakmu dewasa dan meninggalkan rumahmu, gambar-gambar mereka akan ada di sana untuk mengingatkanmu betapa jauhnya perjalanan mereka. Selain itu, melihat foto bersama dengan anak-anakmu yang sudah dewasa, memungkinkanmu untuk menghidupkan kembali semua pencapaian mereka. Dan itu adalah sebuah kenangan yang indah. Itu sebabnya tidak cukup sering mengambil foto, adalah salah satu penyesalan yang bisa dihubungkan dengan banyak orang-orang tua. Dan meskipun kita hidup di era digital, memiliki album foto klasik bisa menjadi tradisi keluarga yang menyenangkan. 5. Orang tua tidak memperhitungkan pendapat anak mereka. Kamu masih terlalu kecil untuk memutuskan, orang tua lebih mengerti, mungkin adalah ungkapan yang pernah kamu dengar ketika kamu masih kecil. Itu sangat menjengkelkan. Tapi sikap seperti ini dari orang tua dapat berdampak serius pada masa depan anak. Jika anak merasa pendapatnya sering diabaikan, mereka mungkin akan tumbuh menjadi anak yang tidak merasa aman. Bagaimana kamu bisa tahu apa yang kamu inginkan dalam hidup atau menetapkan tujuan yang harus kamu capai jika selalu ada seseorang yang membuat keputusan untukmu?
Tentu saja, sebagai orang tua, kamu tidak bisa harus selalu ikut-ikutan dengan setiap keinginan anakmu. Maksudku, anakmu benar-benar tidak bisa membawa pulang setiap anjing liar yang mereka temui di jalan. Seharusnya bukan menolak begitu saja, jelaskan kepada anakmu mengapa itu ide yang buruk. Dalam beberapa kasus lain, orang tua harus dapat mendiskusikan pendapat anak dan mengambil jalan tengah. 6. Orang tua tidak senang berkomunikasi dengan anak mereka. Komunikasi antara orang tua dan anak mungkin merupakan hal terpenting dalam mendidik anak. Jadi jika orang tua tidak menyisihkan cukup waktu untuk hal ini, suatu hari orang tua akan bangun dan menyadari bahwa anakmu sudah dewasa dan telah menjalani kehidupannya sendiri. Karena anak tidak hanya membutuhkan kehadiran fisik orang tua, tetapi juga keterlibatan emosional untuk merasa dicintai dan diperhatikan. Waktu tidak akan kembali. Jadi biarkan dirimu menikmati saat-saat yang kamu habiskan bersama anak-anakmu. 7. Orang tua tidak mendidik anak mereka tentang uang. Untuk beberapa alasan, beberapa orang tua menghindari topik tentang uang dengan anak-anak mereka. Tentu saja, anak-anak tidak akan percaya bahwa uang akan tumbuh di pohon, tetapi mereka mungkin mengira uang akan muncul secara ajaib di ATM. Tanpa pendidikan pada anak tentang keuangan dan pengeluaran yang bertanggung jawab, anak-anak tidak akan memahami nilai sebenarnya dari uang. Dan ketika mereka dewasa, mereka akan merasa sulit untuk mengatur keuangan mereka sendiri. Memberi pengetahuan kepada anak tentang uang jajan mereka akan mengajari anak cara menabung dan membelanjakannya dengan bijak. Selain itu, kamu dapat membiarkan mereka mencari cara untuk mendapatkan uang mereka sendiri. Setiap kamu pergi berbelanja bersama, beritahu anak-anakmu berapa banyak uang yang dapat mereka habiskan untuk memuaskan keinginan mereka. Semua tips ini akan memberi anakmu kesempatan untuk belajar tentang hal-hal seperti penganggaran, tabungan, dan menjadi lebih bertanggung jawab. 8. Orang tua tidak membuat anaknya cukup bahagia. Kenangan indah dari masa kecil adalah harta karun bagi sebagian besar orang. Kita ingin kembali ke masa saat itu, ketika hidup kita tanpa beban, dan tak jarang setiap hari diisi dengan melakukan hal-hal baru. Setiap anak harusnya memiliki banyak pengalaman baru dan hidup dalam suasana yang sehat. Hal itu akan membuat mereka bahagia. Dan saat anak-anak bahagia, mereka akan berkembang lebih aktif, yang berarti mereka akan bahagia dan merasa lebih mudah beradaptasi dengan kehidupan dewasa nanti, ketika memulai hubungan baru di masa depan. Jadi, pergilah ke taman hiburan dan berlayar dengan perahu bersama anakmu. Cobalah untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan setidaknya sekali sehari, untuk memastikan anakmu memiliki banyak momen bahagia dalam hidup mereka. 9. Orang tua kurang sering memeluk anak mereka. Pelukan bukan hanya cara yang sempurna untuk menunjukkan kasih sayang, tetapi juga terbukti baik secara ilmiah untuk kesehatan kita, karena membantu mengurangi stres. Selain itu, memeluk anak sendiri merupakan hal yang sangat baik untuk dilakukan. Sayangnya, terkadang orang tua tidak melakukannya sesering yang seharusnya. Sebagian dari orang tua beranggapan bahwa terlalu sayang dengan anak bisa membuat mereka menjadi anak yang kurang penurut. Jika kita berbicara tentang anak kecil, berpikir bahwa menggendong dan memeluk mereka sepanjang waktu, berarti mereka akan menuntut terlalu banyak di masa depan. Tapi kenyataannya adalah, semakin dewasa seorang anak, semakin sedikit keinginan mereka untuk dipeluk. Jadi, nikmati pelukanmu dengan anak-anakmu selagi masih bisa. 10. Orang tua tidak konsisten. Konsistensi mungkin merupakan salah satu tantangan terbesar dalam membesarkan anak. Misalnya, orang tua biasanya tidak membiarkan anak mereka makan makanan yang tidak sehat. Tapi tiba-tiba karena kamu terlalu sibuk dengan pekerjaan, lalu membelikan mereka pizza untuk makan siang, karena tidak sempat memasak. Hal berikutnya, mereka akan menuntut pizza setiap makan siang. Standar yang persis sama, mungkin terasa hampir mustahil untuk dipertahankan bagi anakmu setiap hari. Tetapi, tidak berusaha melakukannya seringkali mengarah kepada penyesalan besar bagi orang tua. Anak-anak bingung tentang apa yang diperbolehkan, dan apa yang tidak.
Tanpa batasan yang jelas, anak mungkin tidak akan berperilaku seperti yang orang tua inginkan, dan masalah kepatuhan menjadi tak terelakkan. Jangan lupa juga bahwa kamu harus mengikuti aturanmu sendiri untuk memberi contoh. Tidak ada telepon selama makan malam keluarga, berarti tidak ada telepon untuk semua orang. 11. Orang tua sering mengikuti nasihat orang lain. Ada orang yang sebenarnya tidak bisa membantu, tetapi memberikan saran, bahkan jika tidak ada yang memintanya. Dan terkadang, perasaan orang tua muda yang tidak berpengalaman seperti terdengar lebih baik. Para ahli seperti ini memiliki banyak informasi tentang cara memberi makan, pakaian, dan membesarkan anakmu. Tentu saja, beberapa di antaranya mungkin berguna dan masuk akal, tetapi jangan pernah lupa bahwa kamu adalah orang tua juga. Jadi terserah kamu untuk memutuskan apa yang terbaik untuk anakmu. Jangan lupa juga untuk tidak membiarkan orang asing memarahi anakmu jika mereka mungkin melakukan hal yang salah. Seorang anak perlu merasa ada seseorang yang akan selalu mendukung dan melindungi mereka. Jadi, beritahu anakmu bahwa mereka selalu dapat mengandalkanmu. Lalu setelah itu, didiklah anakmu jika memang mereka salah. Apa kenangan masa kecil favoritmu? Beritahu saya di komentar. Jika kamu belajar sesuatu yang baru dari video ini, subscribe lalu berikan suka pada video ini, dan bagikan dengan temanmu. Terima kasih, dan salam cerdas.